Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah menyelidiki kebenaran. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ada orang-orang yang tidak percaya begitu saja terhadap sebuah kebenaran yang diberitakan. Sejatinya mereka bukan menolak sebuah pemberitaan, namun mereka berinisiatif untuk menyelidiki kebenaran berita yang mereka dengar. Dan saat mereka menemukan jawaban atau kebenaran dari berita itu, maka mereka akan menerimanya dengan sukacita. Alih-alih prihatin atau marah, Rasul Paulus justru memuji sikap orang Berea sesaat setelah mereka mendengarkan pengajarannya. Orang-orang Berea memang dengan rendah hati menerima pengajaran Paulus. Namun setelah itu mereka berupaya menyelidiki kitab suci untuk mencari kebenaran dari ajaran tersebut. Paulus memuji mereka sebagai orang-orang yang lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Upaya menyelidiki kitab suci untuk membuktikan apakah sebuah pengajaran itu benar adalah tindakan yang bijaksana, mengingat bahwa di masa itu begitu banyak pengajar-pengajar palsu yang memberitakan Injil yang lain, yang berusaha menyesatkan daripada murid-murid Yesus. Kita belajar bagaimana bertindak rendah hati dan bijak terhadap setiap pengajaran firman yang kita baca dan dengar. Belajar rendah hati untuk jujur mengakui bahwa pemahaman kita akan firman Tuhan tidaklah sempurna dan kita membutuhkan pengajar-pengajar yang berkarunia. Pun di sisi lain kita diingatkan untuk berlaku bijak dan waspada terhadap setiap ajaran, yaitu dengan menyelidikinya apakah hal itu sesuai dengan kebenaran Alkitab atau ternyata menyimpang. Dengan pimpinan Roh Kudus, Dia akan menyatakan kebenaran sejati bagi hidup kita. Begitu banyak pengajaran dan penafsiran Alkitab, namun semuanya itu bukanlah kebenaran jika tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari menyelidiki kitab suci. Apakah ada ayat-ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit ya menyatakan Yesus itu adalah Tuhan? Nah, ini penting sekali ya. Oke, mari kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 17. Ayat 10 sampai yang ke-15. Mari kita baca ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segenap kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saudara, yang perlu di-highlight ini adalah ayat 11 ya. Jadi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, pertanyaannya, kenapa kok orang Yahudi ini disebut baik hati? Alasannya karena apa? Nah, ini dijawab oleh kalimat yang berwarna biru. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi kebaikan seseorang itu dinilai dari apakah seseorang itu benar-benar menerima firman Tuhan itu dengan rela atau kepaksa gitu ya. Jadi repot kalau misalnya terima firman Tuhan dengan kepaksa, ini repot ya. Terus kemudian mereka disebut baik karena ada aktivitas setiap hari mereka tuh nyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Saudara, mungkin orang bertanya ya, kenapa kok kitab suci ini perlu diselidiki gitu ya? Kenapa kok perlu diselidiki? Karena gini ya, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-40 dikatakan gini, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, kita mengasihi Tuhan itu bukan meletakkan akal. Karena seringkali orang mendikotomikan ya, memisahkan antara, kalau kita tuh beriman kepada Tuhan, gak usah mikir. Loh,
Aneh ini. Iman itu juga ada unsurnya yang namanya anatomi iman. Itu juga mikir. Anatomi iman ada 3 ya. Jadi ada yang namanya kognisia, yaitu pengetahuan. Terus kemudian ada asensus, itu persetujuan terhadap data yang sudah diketahui tadi itu. Yang ketiga itu adalah fidusia, yaitu mempercayakan hidupmu kepada data yang sudah engkau setujui itu dan yang sudah engkau ketahui. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngomong, wes tak usah mikir, langsung pokoknya beriman. Loh, Anda tuh tidak tahu apa-apa, berarti Anda tuh beriman buta. Jadi beriman terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui dengan jelas. Repot lah kayak gini. Padahal firman Tuhan jelas dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhanmu itu dengan segenap akal budi. Tidak cuma segenap jiwa, tidak cuma segenap hati. Tapi ada segenap akal budi. Jadi bagi setiap orang Kristen ya, yang memiliki pandangan bahwa oh kalau mengasihi Tuhan itu harus segenap jiwa. Tok. Keliru. Karena firman Tuhan tidak ngomong segenap hati saja. Tetapi juga segenap jiwa dan segenap akal budi. Bahkan disebut ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dari sini jelas ya, kenapa kok Alkitab perlu selidiki? Karena kita harus tahu apa yang kita percaya itu memang benar atau tidak. Gitu ya. Nah ini saya mau cerita pelayanan saya di bidang apologetika. Apologetika itu adalah how to defend our faith. Ada setidaknya 3 bagian penjelasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan apologetika. Yaitu 1 Petrus 3 ayat 15 ini yang terkenal sekali ini. Setiap orang yang bergerak dalam pelayanan apologetika pasti tahu. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Gitu ya. 2 Timotius 4 ayat 2 juga ngomong gini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagian yang ketiga, kita baca seorang yang bernama Apolos ya. Jadi Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai yang ke-28. Sementara itu datanglah ke Efesus. Efesus itu Turki ya, kota di Turki. Sampai sekarang juga masih ada. Seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria ini adalah di Mesir Utara, gitu. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat dia mau berbicara dan meneliti tentang mengajar tentang Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Orang ini semangat belajar, berbicara, dan meneliti. Jadi tidak cuma ngomong tok. Karena seringkali kadang ada banyak orang tuh sering ngomong tapi tidak sedang meneliti. Ini susah ya. Nanti sih diomong no itu tidak ada datanya semua. Tetapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya dengan jalan Allah. Mungkin ada pengertian yang kurang komprehensif yang dimiliki oleh Apolos. Dan Priscilla dan Aquila melihat hal ini yang perlu mungkin diluruskan dan diperbaiki. Sehingga mereka memanggil daripada Apolos ini. Dan Apolos memberikan hati kepada ajarannya Priscilla dan Aquila. Ayat 27 dikatakan, karena Apolos ini ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat pada murid-murid di situ, di Akhaya maksudnya, supaya mereka, murid-murid yang di Akhaya itu, menyambut dia, Apolos. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi Apolos dengan semangatnya yang berapi-api dan keinginannya untuk belajar firman meneliti, itu jadi orang yang berguna bagi orang percaya. Nah, ayat 28 dikatakan ini. Sebab dengan tidak jemu-jemu, dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Membantah orang Yahudi artinya orang Yahudi tidak percaya kalau Yesusnya Mesias. Nah, tugas daripada seorang Apolos adalah membuktikan dari kitab suci yang sama-sama dipercaya oleh orang Yahudi. Karena waktu itu perjanjian baru kan belum ada ya.
Berarti megangnya itu perjanjian lama semua. Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini bukti bahwa memang Apolos mengasihi Tuhan, tidak mengasihi pasti. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia berapi-api semangat pergi dari Alexandria menuju Efesus, dari Efesus menuju Akaya, tidak mungkin. Orang kalau malas-malesan tidak mungkin punya energi yang sebesar itu untuk melayani Tuhan. Jadi ada 3 bagian. 1 Petrus 3 ayat 15, 1 Timotius 4 ayat 2, dan Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 yang menjadi dasar dari pelayanan apologetika. Apologetika itu apa? How to defend our faith. Bagaimana kita membela iman kita. Nah, yang mau saya ambil topik di renungan pada hari ini adalah apakah Yesus itu memang mengaku dirinya adalah Tuhan? Atau setidaknya apakah memang benar di dalam kitab suci, di Alkitab, itu memang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Karena ini penting ya. Kenapa kok penting? Karena gini ya. Saudara perhatikan kalimat saya ini baik-baik. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dan saudara sembah, maka saudara masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau memang dia itu adalah Tuhan, tapi tidak saudara sembah, maka engkau juga masuk neraka. Jadi, artinya, pengertian tentang Yesus itu Tuhan atau tidak, itu memengaruhi perilaku kita untuk menyembah dia atau tidak. Dan perilaku kita yang menyembah dia atau tidak, itu memengaruhi hidup kekekalan kita. Masuk neraka atau masuk surga. Sampai sini ngerti ya? Oke, itu signifikansi arti pentingnya. Mengapa kok kita harus mengetahui secara benar apakah Yesus itu benar Tuhan atau tidak? Saudara, seringkali ada orang-orang yang menantang, mana di dalam Alkitab yang ngomong secara eksplisit Yesus itu Tuhan? Mana tunjuk? No, ada Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ngaku, dia adalah Tuhan. Saudara, bukti lainnya dalam Yohanes. Saya sengaja mengambilkan ini seluruhnya di Yohanes ya, supaya gampang. Yohanes 1 ayat 1 ngomong, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Enarke en holokos kai holokos en proston theos, kai theos en holokos. Ya. Jadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita membaca terus Yohanes 1 sampai 14, dan firman itu menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia itu siapa? Kalau bukan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Terus kemudian di ayat 18 dikatakan anak tunggal Allah. Firman itu disebut anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah ini? Pasti Yesus kan. Jadi kalau misalkan pada mulanya in the beginning was word, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, kaeteos en holokos, berarti firman ini memiliki satu esensi dengan Allah. Tetapi memiliki pribadi yang berbeda. Saudara, mari kita lanjutkan bukti yang ketiga, yaitu Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Nah saudara, kalau kita menyelidiki bahasa Yunaninya, jadi perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu huruf Yunaninya itu ini ya, ego, eimi. Jadi sebelum Abraham jadi, I have been. Aku tuh telah ada, terus menerus ada. Ini Yunaninya itu ego, eimi. Lah apa pentingnya mengerti istilah Yunani ini di dalam diskusi apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, menariknya begini. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 ini adalah perjanjian lama. Dikatakan gini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani-nya itu anihu. Ani itu saya. Hu itu kata sandang, akulah dia. Maksudnya gitu ya. Nah, di dalam Septuaginta itu yang disebut dengan LXX, jadi kitab perjanjian lama yang aslinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani,
itu menyebut daripada aku adalah aku, ya toh. Itu menggunakan bahasa Yunaninya ego eimi. Artinya apa? Yang menyebut mengaku dirinya aku adalah aku, I am that I am. Ya, aku adalah aku. Itu adalah pribadi Yahweh. Tetapi Yesus itu juga disebut sebagai ego eimi. Jadi Yesus disebut juga sebagai Yehova. Gelar ego eimi tidak bisa dikenakan oleh siapapun kecuali Yahweh. Jadi dari sini kita melihat dengan mempelajari naskah bahasa aslinya dan konsep daripada pengertian ego eimi di dalam Septuaginta, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Yehova. Kalau Yesus adalah Yehova, dia adalah Tuhan. Oke, nah ini yang lucu ya. Pengertian atau permasalahan tentang anak Allah. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 dikatakan ini ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan demikian menyamakan diri dengan Allah. Kalau Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya, berarti dia mengaku dirinya adalah anak Allah. Nah sekarang ada orang itu salah berpikir tentang istilah anak Allah. Saya pernah bertemu orang ya. Dia ngomong katanya, ilustrasi ini tuh lucu ya. Dia ngomong gini ya. Anak jenderal bukan. Bukan. Terus kemudian anak bupati bukan. Bukan. Anak petani bukan. Bukan. Itu ya. Terus kemudian dia ngomong, anak Allah bukan. Bukan. Yaitu cara berpikir giring ya. Nah, saya juga bisa jawab kan ya. Anak kucing bukan. Kucing. Anak anjing bukan. Anjing. Anak monyet bukan. Monyet. Anak manusia bukan. Manusia. Anak Allah. Ayo. Allah. Nah, ini kalau dalam pertandingan sepak bola, satu sama ya. Satu sama. Nah, ini harus kita selesaikan secara adu penalti ini ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Allah itu jabatan atau hakikat? Jabatan itu ada saatnya dia tidak menjabat. Kan tidak mungkin. Kealahan itu kan kekal. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, kealahan itu kekal. Kalau kita perhatikan ilustrasinya, mana yang lebih mirip? Pertanyaan nih, seorang jadi bupati, itu jabatan atau hakikat? Apakah dia lahir ceprot langsung jadi bupati? Ya enggak toh. Itu jabatan. Karena ada saat di mana dia tidak jadi bupati. Betul ya? Nah, tapi kalau ilustrasi saya, anak kucing bukan. Selamanya dari dia lahir sampai dia mati tetap kucing. Selamanya Allah itu dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Dia itu juga tetap Allah. Jadi kalau dari sini adu penaltinya menang ilustrasi saya. Gitu ya. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Dikonfirmasi dengan Yohanes pasal yang kelima ayat 18. Nah terus ada orang yang ngomong gini, loh kita juga disebut sebagai anak Allah, apa berarti kita juga adalah Allah? Wah, you know? Saudara, pengertiannya gini loh ya. Itu sebabnya kenapa kok memahami Alkitab itu harus komprehensif. Di dalam Alkitab itu ada 3 istilah tentang anak Allah. 1, memang ditujukan eksklusif untuk Yesus. Contohnya, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini bahasa Yunaninya monogenes huios. Jadi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Jadi the one and the only. Ya toh, anak tunggal kok. Jadi tidak ada sing lain. Jadi orang yang percaya tidak bisa disebut sebagai tunggal loh, yang percaya banyak kok. Tapi karena Yesusnya ini satu, maka dia bisa disebut sebagai anak tunggal. Satu-satunya. Terus poin yang kedua, itu memang ditujukan untuk orang-orang percaya. Contohnya Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang menerima itu asalnya percaya kepada Yesus. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lah apa bedanya Yesus sebagai anak Allah dan kita sebagai anak Allah? Galatia 4 ayat 5 di dalam English
Standard Version, ESV ya, itu bahasa Inggrisnya gini, to redeem those who were under the law, untuk menebus bagi siapa yang berada di bawah hukum Taurat, so that, sehingga, we might receive, kita bisa menerima, adoption as sons. Jadi, status kita sebagai anak Allah, itu ibarat dicangkokkan atau diadopsi. Ini kalau kenapa kok pakai bahasa Inggris? Karena di dalam bahasa Indonesianya enggak kelihatan ya. Jadi di ESV, English Standard Version ini, we might receive adoption as a son. Yang nomor 3 itu bisa ditujukan, istilah anak Allah, itu bisa ditujukan untuk makhluk surgawi. Contoh, Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, huruf besar Yahweh berarti ya. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah ini gak mungkin manusia, ya toh, gak mungkin orang-orang yang percaya, ini dalam perjanjian lama. Jadi yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah makhluk surgawi, yang indikasinya adalah malaikat. Jadi ada 3 istilah yang digunakan untuk anak Allah. Jadi konteks itu menentukan daripada artinya itu seperti apa. Jadi semoga sampai di sini penjelasannya sangat jelas ya. Itulah sebabnya perlu menyelidiki kitab suci dengan komprehensif. Nah terus ayat bukti yang berikutnya. Yesus itu Tuhan. Yesus ini ngomong ya dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Wow, jelas ini. Ini Yesus itu satu esensi dengan Bapa. Sekali lagi, ada orang sih ngomong, loh itu bukan Yesus itu satu esensi. Yesus itu memiliki satu visi dengan Bapa. Saudara, gampang jawab pertanyaan ini. Coba kita baca ya, ayat 31, 32. Sekali lagi orang-orang Yahudi itu ngambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan padamu. Benar ya? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ya toh? Pekerjaan manakah diantaranya itu ya, yang menyebabkan kamu tuh melempari aku dengan batu? Gak ada toh. Terus jawab orang Yahudi ini ngomong gini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau itu menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, apa saudara-saudara sekalian? Menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu, itu dia tuh menyamakan esensinya dengan Bapa. Bukan pekerjaannya loh ya. Ini jelas dibantah kok, bukan karena suatu pekerjaan, bukan. Bukan juga karena satu visi, bukan itu. Karena mereka ini dilempari batu. Karena mereka mau melempari Yesus dengan batu. Karena apa? Yesus menghujat Allah. Dianggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, yang terakhir. Sebutan Thomas untuk Tuhan Yesus. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ini ngaku ya. Ini ditujukan kepada Yesus. Terus ada orang yang kengangguran ya. Ngeraksi gini. Ya Tuhanku dan Allahku tuh Thomas kaget gitu loh. Ya Yesus, ada di hadapanku. Setelah mencucukkan jarinya, kaget. Langsung kaget ngomong, itu anggapannya kayak misalkan orang barat itu, oh Jesus, gitu loh. Gini loh ya, nafsir Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya. Itu konteks budaya barat. Kaget ngomongnya, oh Jesus gitu. Ya. Nah, kalau budaya Yahudi, abad pertama, gak ada ceritanya orang kaget itu ngomong, oh Jesus itu. Itu namanya anakronistik. Jadi Anda itu memasukkan cara berpikir budaya sekarang, terus diterapkan ke budaya kuno. Itu anakronistik. Itu salah nafsirnya kayak gitu. Jadi yang benar apa penafsirannya ayat Yohanes 20 ayat 28? Yang benar adalah ketika Thomas mencucukkan jarinya, dan Thomas mengakui benar-benar, ya Tuhanku dan Allahku. Karena Yesusnya memang benar bangkit dari antara orang mati. Oke, itu sekitar ada 5-6 ayat pembuktian tentang Yesus adalah Tuhan. Kenapa ini penting? Signifikansinya jelas ya saudara-saudara sekalian. Kalau engkau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau tetap mati dalam dosa-dosamu dan kesudahanmu adalah neraka. Jadi bagi saudara yang mendengarkan
firman Tuhan pada hari ini dan belum percaya Yesus adalah Tuhan, percayalah, Dia menyelamatkan hidupmu, menebus segala dosamu, dan hanya bisa, pribadi yang hanya bisa membawa engkau ke surga. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.